Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Baik friend, pada video pembelajaran ini Kakak Fri akan membahas sesuatu yang katanya sumber dari akar segala ilmu. Apakah itu? Iya, filsafat. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian filsafat itu. Jadi, filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu kata philos dan sophos. Philos berarti cinta, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan dan pengetahuan. Demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat ini juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebijaksanaan, yang dimana nantinya akan mendorong seseorang mampu dalam menyikapi segala hal dengan baik dan benar. Kemampuan berpikir ini tuh merupakan ciri khas yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dengan kebiasaan berpikir ini tentulah sangat berpengaruh terhadap sikap dan kehidupan seseorang. Orang yang mempelajari ilmu filsafat itu disebut dengan filsuf. Nah, ada 3 tokoh filsuf terkenal pada masa puncak kejayaan di Yunani kuno. Yang pertama yaitu Socrates, yang kedua yaitu Plato, dan yang ketiga Aristoteles. Gimana sih awal mula lahirnya filsafat ini? Jadi awal mula lahirnya filsafat ini itu dimulai sejak zaman Yunani kuno, yang muncul awalnya itu dari rasa kagum para filsuf-filsuf Yunani kuno terhadap alam semesta dengan keberagaman dan ke fenomena-fenomena yang terjadi, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang ada di balik semua itu? Bagaimana sih asal mula alam semesta ini? Dan bagaimana sih semua itu bisa terjadi? Jadi dapat dikatakan bahwa filsafat ini tuh lahir dari rasa kagum. Selanjutnya, gimana sih cara kita mengetahui orang yang berpikir secara filsafat? Nah, berdasarkan buku yang saya baca karya Bapak Muzakir Mukhlisin yang judulnya Filsafat Ilmu Down to Earth, ada 9 karakteristik orang-orang yang berpikir secara kefilsafatan. Yang pertama yaitu berpikir secara komprehensif. Artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya gimana? Maksudnya orang yang selalu berusaha untuk memahami segala sesuatu dari sisi baik dan sisi buruknya. Jadi tidak memandang sesuatu itu dari satu sisi saja. Kedua, radikal. Artinya berpikir sampai dasar, hakikat dan makna terdalamnya. Apa sih sebenarnya ini? Nah, berpikir sampai ke akar-akarnya. Dalam artian, lihat isinya, jangan hanya covernya. Yang ketiga, universal, yang berarti berpikir secara lebih luas dan lebih umum. Dengan berpikir secara universal, seseorang ini akan bersikap lebih terbuka dan tidak egois. Yang keempat, sistematis, berarti berpikir secara tertata, teratur, dan tidak asal-asalan. Orang yang terbiasa berpikir sistematis ini pasti akan bersifat tidak suka menyepelekan segala sesuatu. Yang kelima, kritis, yang berarti tidak menerima segala sesuatu atau informasi begitu saja atau menelan informasi itu dengan mentah-mentah. Artinya, berpikir kritis ini tuh lebih mengarah kepada sikap yang lebih cermat dan berhati-hati. 6, yaitu koheren, berarti memikirkan hubungan yang saling berkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Yang ketujuh, konseptual, berarti berpikir dengan dasar pemikiran. Maksudnya, segala sesuatu yang dipikirkan itu harus memiliki dasar yang jelas, ada tujuan dan ada manfaat yang ingin dicapai. 8, bebas tapi terikat. Berarti bebas terikat ini adalah setiap orang berhak untuk memilih, namun harus dipikirkan juga konsekuensinya nanti akan seperti apa. Yang ke-9, bertanggung jawab. Maksudnya, adanya kesadaran diri dan kesediaan diri untuk menerima akibat dari apa yang ia perbuat. Bobby Valentino.